Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 515. Di saat Kenshin dan Iwan dipersilahkan Rena masuk ke dalam, Pak Jeffrey tetangga depan itu, yang tadi hendak berbuat kejahatan, telah meninggalkan rumahnya, akan melarikan diri. Ketika sampai pintu gerbang, security melihatnya. Pak Jeffrey pun ditanya, "Bapak mau kemana memangnya?" Ditanya seperti itu, Pak Jeffrey jadi tersinggung. Lantas menjawabnya, "Kamu ini kayak bos saja pakai bertanya. Lu ini security, tidak pantas bertanya begitu. Ayo cepat bukakan gerbangnya. Saya ini lagi ada kepentingan. Nanti bisa terlambat." Security-nya pun menjawab, "Maaf Pak Jeffrey, Anda tidak boleh meninggalkan perumahan ini. Sebab Pak RT tadi berpesan agar Pak Jeffrey tetap di sini." Mendengar hal itu, Pak Jeffrey pun makin marah. Lantas beliau berkata, "Memangnya siapa Pak RT itu? Pakai melarang-larang saya. Kalian juga mengapa menghalangi mobil segala? Pintu gerbang nggak segera dibuka pula. Apa kalian mau saya laporkan pada pihak yang berwenang? Melarang penghuni perumahan." Security yang di situ pun menjawabnya, "Silahkan Pak Jeffrey lakukan. Kita hanya menjalankan perintah agar Pak Jeffrey jangan meninggalkan perumahan ini." Pak Jeffrey pun turun dari mobilnya, hendak melawan dan memaksa, akan security yang melarangnya. Namun para security itu tetap tak bergeming, menghalangi Pak Jeffrey yang hendak keluar. Kemudian Pak RT pun tiba di situ. Pak RT langsung bicara, "Hei Pak Jeffrey, Anda harus tetap tinggal di sini sampai polisi datang, karena Anda baru saja hendak melakukan kejahatan." Pak RT pun memerintahkan pada security yang berjaga agar mengamankan Pak Jeffrey, dan security pun langsung melakukan. Meski Pak Jeffrey melawan, beliau tak boleh keluar dan harus tetap di sini. Sementara itu, Nita adiknya Kenshin telah ditelepon kakaknya, harap segera ke tempatnya. Nita pun mengiyakan. Tak lama kemudian, karena Nita tak jauh tempatnya, Nita pun telah sampai di rumahnya Rena. Si Rena senang melihat Nita, menyambut dengan memeluknya. Mereka saling cipika-cipiki. Rena pun bicara, "Kamu Nita kok nggak mampir ke rumahnya kakak tadi? Kan sebelumnya sudah pernah ke sini." Nita menjawabnya, "Iya Kak Rena, saya lupa. Sebab tadi langsung diajak teman ke rumahnya. Jadi aku sampai nggak sadar kalau lewat rumahnya kakak ini." Kemudian Kenshin bilang, "Oh ya Nita, kunci mobilnya mana? Biar orang rumah saja yang bawa pulang. Nanti kamu dijemput." Nita pun memberikan. Kemudian Pak RT datang, menemui Rena dan bertanya tentang hal yang baru saja terjadi. Si Rena pun menjelaskan seperti apa adanya, sambil menunjukkan rekaman CCTV-nya. Singkat cerita, polisi pun tiba. Si Rena dipersilahkan untuk membuat laporan. Kenshin dan Iwan pun ikut serta. Begitu pula dengan Pak Jeffrey, yang dibawa ke kantor polisi. Kemudian, Mama dan ayahnya Rena pun datang. Mereka berterima kasih sekali ke Kenshin dan Iwan. Mamanya Rena bicara, "Terima kasih ya mas sekalian, sudah menolong putri saya. Saya tak pernah berpikir sampai segitunya orang depan rumah akan melakukan hal begitu." Kenshin pun menjawabnya, "Sama-sama tante, saya juga senang bisa menolong. Kebetulan pula lewat depan rumah Rena, jadi langsung bisa mencegahnya." Sedang si Rena ada di dalam, lagi ditanya-tanya polisi, sambil memberikan bukti. 2 jam pun berlalu. Kenshin dan Iwan pun sama, telah memberikan keterangan. Kemudian pembantu rumahnya Rena datang sambil membawa makanan. Si Rena pun memberikan ke Kenshin dan Iwan. Rena bicara, "Ayo Mas Kenshin dan Mas Iwan, silahkan dimakan. Maaf saya merepotin begini dan mengganggu waktunya." Kenshin menjawabnya, "Ya nggak mengapa Mbak Rena. Memang kan sudah seharusnya kita juga ikut di sini." "Apa benar itu Wan?" Iwan menjawabnya, "Iya bro, benar-benar sekali." Iwan langsung membuka nasi kotaknya, yang nampak enak dilihatnya. Tertulis dari restoran ternama. Iwan pun memakannya, sambil Iwan bicara, "Ayo bro, lu makan lu makan. Ini enak-enak rasanya." Si Rena pun senang melihatnya.
Melihat Iwan yang langsung makan, Kenshin pun menjawabnya, aku entar belakangan aja Wan. Ini lagi belum ingin makan. Lu makan dulu saja nggak mengapa. Rena pun bertanya, memang Mas Kenshin nggak lapar ya? Kenshin menjawabnya, iya Mbak Rena, ini saya bawa saja. Kalau entar merasa ingin, saya akan memakannya. Rena pun tersenyum. Kemudian Rena dipanggil mamanya. Si Rena pun berjalan. Setelah itu Iwan bilang, lu makan aja bro nggak mengapa. Daripada masuk angin, kan bisa repot nantinya. Gua tahu lu tadi berkata, kalau sedang ditunggu Kaori, sedang dimasakan pula, kan entar di rumah bisa nambah. Kenshin menjawabnya, bisa aja Wan lu bicaranya. Gua sudah janji Wan, janji harus ditepati, apalagi pada istri. Iwan pun mendengarnya, lantas Iwan bicara, iya bro gua tahu, maklum istri yang cantik, memang harus diperhatikan. Dan disayang pula. Oh ya bro, kalau lu nggak mau, sini aja bro gua yang makannya. Sebab gua masih ingin nambah. Tapi jangan bilang ke Rena. Kenshin pun memberikan ke Iwan bingkisan makanan yang dipegangnya. Iwan pun di belakang Kenshin. Dengan diam-diam dan malu-malu, Iwan memakan nasi itu, hingga laporan telah selesai. Kenshin dan Iwan, akhirnya, meninggalkan kantor polisi. Ketika itu sudah jam 10 malam. Kenshin pun pulang. Kaori yang menunggunya, melihat Kenshin datang. Kaori langsung menyambutnya, dengan memberikan makanan, ayam bakar yang dimasaknya. Kaori bertanya, "Saya lama ya pemeriksaannya, sampai larut malam begini?" Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori memang harus begitu. Dan ini ya masakanmu. Aku makan dulu ya Kaori. Aku lapar sekali nih belum makan dari tadi." Kenshin pun memakannya, duduk di kursi di depan istrinya. Kenshin nampak lahap sekali. Kaori jadi suka, lalu bertanya, gimana saya enak ya rasanya? Kenshin menjawabnya, enak Kaori. Kamu sekarang sudah pintar memasak ya Kaori. Aku jadi senang sekali. Kalau gini aku akan sering makan masakan bikinan istriku. Kaori pun tersanjung, jadi bahagia sekali. Dan Kaori bertanya, oh ya saya gimana ya ceritanya tadi? Kok bisa sih ada orang jahat begitu? Orang yang gak punya malu, hendak berbuat kaya begitu. Kenshin menjawabnya, menceritakan ke Kaori pada mulanya. Begini Kaori, ternyata sebabnya, tetangganya Mbak Rena bisa nekat. Di samping sudah lama memperhatikan. Ada hal yang begitu mengejutkan. Aku tadi mendapat cerita, kamu pasti nggak percaya Kaori. Ternyata kemarin, Mbak Rena dan Niken, ada di mall yang kita datangi. Bahkan ke tempat temanmu, yang bernama Florina. Mereka berhias di situ. Jadi aku kira, temanmu hebat Kaori. Sampai Rena yang baru dari tempatnya, yang baru berdandan darinya, membuat iman orang tak kuat. Itu buktinya tadi, tetangganya berniat jahat ke dirinya. Kaori menjawabnya, oh gitu ya say ternyata Mbak Rena kemarin ke konternya Florina. Berarti makin cantik ya tadi. Kenshin tak sengaja menjawabnya, iya Kaori makin cantik. Dan Kaori melihat Kenshin. Kenshin pun tersadar, langsung saja bilang, tapi masih cantik istriku ini. Yang nggak ada duanya, yang nggak ada bandingnya. Kenshin tersenyum menggoda Kaori. Kaori pun tiba-tiba bicara, oh ya say gimana ya kabarnya Mbak Rena teman sekolahmu? Sudah kembali atau masih di desanya? Kenshin menjawabnya, aku juga belum tahu Kaori. Tapi sepertinya masih di desa. Sebab pembangunan rumah-rumah warga sudah selesai 2 minggu setelah bencana. Meskipun hanya biasa, tapi bisa ditinggali. Kaori pun berkata, kalau gitu hari Minggu besok, kita melihatnya ke sana. Aku kan belum menjenguknya. Kenshin langsung menjawabnya, baik istriku sayang, aku siap sekali. Kemudian Kaori masuk ke dalam, membawa piringnya Kenshin, hendak mencucinya. Di saat itu Kenshin melihat koran yang terletak di atas meja. Ada iklan yang terbaca, servis segala handphone, baik lama maupun baru, bisa ditunggu langsung jadi. Kenshin lalu teringat akan handphone lamanya, yang tak pernah dipakainya. Karena hal itu, Kenshin pun berencana akan membawanya ke tempat tersebut, yang letaknya di mall khusus handphone. Yang di sana, banyak merek-merek yang terkenal. Banyak pula konter-konter besar yang menjual gadget terbaru. Apakah handphonenya Kenshin akan bisa dipakai lagi? Apakah bisa berbunyi kembali? Atau Kenshin akan menemui masalah saat memperbaiki handphone itu? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya